Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita masuk tanggal 28 Rabiul Akhir 1443. Kita lanjutkan majlis sama' kitab At-Tajridus Sharih li Ahaditsil Jami'is Sahih lil Imam Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala bisanadil muttasil ila al-muallif rahimahullahu ta'ala. Qala kitabul adhani, kitab tentang adhan. Babu bad'il adhani, bab tentang permulaan adhan. Leras nggih? Hadis 370. Wa bihi ilaihi qala an ibni Umar radhiyallahu anhuma kana yaqulu kana al-muslimuna hina qadimul madinata yajtami'un. Kaum muslimin ketika datang ke Madinah mereka kumpul. Fayatahayyanuna as-salata, mereka mengira-ngirakan waktu salat. Kenapa? Laisa yunada laha, karena belum ada azan untuk salat. Fatakallamu yawman fi dzalika, maka mereka bicara pada suatu hari dalam hal tersebut. Faqala ba'duhum ittakhidhu naqusan mithla naqusin nasara, sebagian mengusulkan ambillah atau buatlah lonceng sebagaimana loncengnya orang-orang Nasrani. Wa qala ba'duhum balbuqan mithla qarnil yahud, bahkan trompet seperti tanduknya orang-orang Yahudi, karena zaman dulu trompet dibuat dari tanduk. Faqala Umar awala tab'atsuna rajulan yunadi bis salah, maka Umar mengusulkan, kenapa tidak kalian utus saja seorang laki-laki dewasa yang mengumandangkan salat, yaitu mengumandangkan azan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal qum fanadi bis salah, wahai Bilal berdirilah maka serukanlah azan untuk salat. Hadis ini menunjukkan bahwasanya azan itu disyariatkannya lebih akhir daripada salat. Salat disyariatkan ketika masih di Makkah, sementara azan disyariatkan ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Dan hadis ini menunjukkan bahwa syariat azan itu sesuai dengan saran daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ini menunjukkan fadilah Sayyidina Umar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wada'al haqqa ala lisani Umar. Allah meletakkan kebenaran pada lidahnya Sayyidina Umar, dan ini salah satu contohnya. Dan ini tidak bertentangan dengan bahwa azan itu berdasarkan mimpi dari Abdullah bin Zaid, karena setelah Sayyidina Umar mengusulkan ini, kemudian muncullah mimpi tersebut yang sesuai dengan usulan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Dan azan itu nama lainnya adalah an-nida, nama lainnya juga adalah ad-da'wah. Kalau disebut azan artinya pemberitahuan, yaitu pemberitahuan sudah masuk waktu salat. Kalau disebut nida artinya adalah seruan, yaitu ajakan untuk salat berjamaah di masjid. Kalau disebut dakwah itu artinya undangan, ya undangan untuk datang ke masjid salat berjamaah bersama imam di masjid. Waalaikumsalam. Hadis 371. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala umira Bilalun ay yashfa'al adzan wa ay yutiral iqamah illa al iqamah. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan lafal adzan, mengganjilkan lafal qamat, kecuali ucapan iqamah, maksudnya ucapan qad qamatis shalah, maka diucapkan 2 kali. Hadis ini menunjukkan perbedaan antara adzan dan qamat. Perbedaannya 2. Yang pertama, adzan lafalnya genap, qamat lafalnya ganjil. Perbedaan yang kedua, adzan tarassul, yaitu perlahan-lahan, setelah satu kalimat berhenti, satu kalimat berhenti lagi, jeda ya. Tapi kalau qamat itu dengan hadr, dengan cepat, yaitu
tidak ada jeda yang banyak antara lafal-lafalnya. Perbedaan yang ketiga adalah bahwa azan itu untuk mengundang orang-orang yang belum datang sehingga dikeraskan. Sementara qomat itu untuk mengajak orang-orang yang sudah datang, maka tidak perlu dikeraskan. Ya, kalimatnya biasa saja atau suaranya biasa saja. Bahkan menurut Syekhuna Walid Saifun Nasr, qomat itu tidak pakai mic. Karena kalau pakai mic itu berarti mengeraskan, itu berarti menyerupakan qomat dengan azan. Dan itu membuat orang-orang jadi malas datang awal, karena dia lebih suka berada di rumah. Kalau sudah terdengar qomat baru keluar dari rumahnya. Ini fikih beliau Syekh Walid hafizahullah taala, wallahu a'lam bissawab. Kemudian hadis yang pertama tadi ada kata-kata qum, berdirilah. Jadi azan itu dilakukan secara berdiri, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Menyelisih mereka sebagian kecil ulama mengatakan azan boleh duduk meskipun tanpa udzur. Nah, pendapat yang sesuai sunnah adalah azan harus berdiri kecuali ada udzur. Bab yang kedua, bab fadlit ta'dzin, bab fadilah azan. Mangga. Untuk qomat yang takbir di akhirnya hanya satu kali, Allahu Akbar la ilaha illallah, itu ada satu pendapat disebutkan dalam Subulus Salam, dan itu sesuai kalimat hadis ini, wa ayyutiral iqamah, tetapi bertentangan dengan hadis yang sahih dalam Sunan Abu Dawud bahwa Nabi mengajarkan lafal qomat itu takbirnya di akhir dua kali, Allahu Akbar la ilaha illallah. Karena itu kita mengikuti pendapat mayoritas saja, bahwasanya takbirnya di akhir tetap dua kali. Tapi pendapat itu memang ada, saya temukan dalam Subulus Salam, meskipun kalimatnya tidak jelas menunjukkan hal tersebut. Fadilah adzan, hadis 372. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza nudiya lis-salati adbara asyaitanu wa lahu duratun. Kalau dikumandangkan adzan, setan pergi dalam keadaan mengeluarkan kentut. Durat itu adalah kentut yang berbunyi. Dia membunyikan kentut supaya tidak mendengar adzan, dan dia perginya itu sampai ke Rauha, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Sementara dari Madinah kepada Rauha itu jaraknya 36 mil. 1 mil itu 1,8 kilo. Jadi silahkan dikali saja 36 mil dikali 1,8 kilo. Berapa jatuhnya itu? 50-an lebih ya. Nah, jadi jauhnya larinya itu 50 kilo dalam rangka supaya tidak mendengarkan suara adzan. Dalam riwayat yang lain bukan durat tetapi khusus. Nah, khusus itu artinya ada dua. Ada yang mengartikan sama dengan durat, ada yang mengartikan khusus itu lari yang sangat kencang. Dan saya lebih suka artian yang kedua supaya kita memiliki dua makna ya. Jadi dia larinya sangat kencang dan sambil mengeluarkan kentut yang berbunyi. Hatta la yasma'at ta'dzin fa idza qudiya an-nida, ini mestinya qudiya an-nida'u karena sebagai maf'ul bih. Kok maf'ul bih? Sebagai apa? Naibul fa'il. Maka di sini salahnya dua, qudha ini mestinya qudiya, an-nidaa mestinya an-nida'u. Fa idza qudiya an-nida'u aqbala hatta idza thuwiba fi shalah, ketika diqamati salat adbara, dia pergi lagi. Nah, jadi istilah tathwib itu kadang-kadang maknanya qamat sebagaimana dalam hadis ini, kadang-kadang juga bermakna apa? As-salatu khairum minan naum. Nah, maka makna tathwib sesuai dengan kondisi kalimat. Hatta idza qudiya at-tathwibu, ini juga salah lagi ya, akbala hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsih, sehingga dia membisikkan antara seseorang dengan hatinya. Yaqulu ulkur kadza lima lam yakun yadhkur hatta yadhalla ar-rajul la yadri kam shalla, sampai-sampai orang salat itu tidak paham berapa rakaat dia salat gara-gara dibisiki oleh setan ini. Nah, inilah fadilah adzan, membikin setan lari. Karena itu sebagian ulama berpendapat
boleh kita mengumandangkan azan apabila kita diganggu setan. Misalnya ada seorang sahabat Nabi yang diutus oleh bapaknya. Di tengah perjalanan dia mendengar suara di balik kebun. Ternyata dia cari di balik kebun, tidak ada orang sama sekali. Maka bapaknya mengatakan, kalau saya tahu kamu mengalami seperti itu, saya suruh kamu azan. Karena Rasulullah menyampaikan hadis ini. Maka kalau melihat genderuwo azan saja, menurut pendapat sebagian ulama. Dan ini mengingatkan kita juga tentang azan ketika bayi lahir. Memang hadisnya diperselisihkan, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Tapi dari sisi makna dikuatkan oleh hadis ini. Karena bayi yang lahir itu dicolek oleh setan. Nah, supaya setannya pergi, maka wajar kalau kita mengumandangkan azan pada telinga kanan si bayi, dan itu dikuatkan dengan secara maknanya oleh hadis ini. Maka tidak ada masalah andaikan kita mengikuti pendapat yang mengatakan disyariatkannya azan pada bayi yang lahir, karena maknanya kuat dengan sebab hadis ini. Fadilah azan yang lain sangat banyak ya, sehingga para ulama berselisih pendapat mana lebih utama, apakah jadi muadzin ataukah jadi imam. Yang berpendapat jadi muadzin lebih utama berdasarkan hadis-hadis fadilah azan. Yang berpendapat jadi imam lebih utama berdasarkan bahwa Nabi menjadi imam bukan menjadi muadzin. Bab raf'i sauti bin nida, bab mengeraskan suara dengan azan. Hadis 373, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ini maksudnya Al-Khudri, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu la yasma'u mada sautil muadzin, tidaklah mendengar sejauh suara muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah, kecuali pasti menjadi saksi. Nah, ini fadilah azan yang kedua, disaksikan oleh segala makhluk, baik makhluk bernyawa maupun tidak bernyawa. Karena di sini disebutkan syai'un, sementara syai'un itu dalam bahasa Arab disebut a'ammul 'am, kalimat umum yang paling umum, mencakup makhluk bernyawa maupun tidak bernyawa, makhluk hidup maupun makhluk mati. Dan hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengeraskan suara azan. Dan saya belum pernah menemukan bab melakukan azan, karena memang tidak kita temukan hadis yang jelas atau sharih tentang melakukan azan. Satu-satunya hadis yang dijadikan dalil melakukan azan itu adalah sabda Nabi tentang Bilal, fa innahu anda sautan. Nah, anda itu ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, arfa', lebih keras suaranya Bilal, maka yang azan Bilal saja, tidak usah kamu yang mimpi. Makna yang kedua, anda itu lebih indah suaranya. Nah, mana dari dua tafsiran ini yang lebih bagus? Yang lebih bagus tafsiran yang pertama, karena Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis-hadis yang lain untuk mengeraskan suara azan, sementara kaidahnya mengatakan al hadis yufassiru ba'duhu ba'dan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lain. Hadis itu satu sama lain saling menafsirkan, ya, maka anda itu maksudnya yang lebih keras suaranya. Babu ma yuhqanu bil adhani minad dima, bab apa yang dijaga dengan sebab azan dari darah. Maksudnya tidak boleh diperangi kalau suatu kampung itu ada azan padanya. Hadis 374, wa Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ghaza bina qauman lam yakun yaghzu bina hatta yusbiha wa yangdur, fa in sami'a adzanan kaffa anhum wa illam yasma' adzanan aghara alaihim. Jadi Nabi kalau perang itu menunggu azan subuh. Kalau ada azan tidak jadi memerangi kampung tersebut, karena berarti kampung ada orang muslimnya. Tapi kalau tidak mendengar azan, maka aghara alaihim, Nabi pun menyerang terhadap mereka. Maka azan itu adalah hukumnya fardu kifayah untuk setiap kota. Ketika satu kota tidak ada azan padanya, maka wajib bagi Amirul Mukminin untuk memerangi kota tersebut. Misalnya kota Solo sepakat semua masjidnya tidak ada azan. Nah, ini
wajib diperangi sampai ada yang mengumandangkan azan. Adapun untuk tiap-tiap masjid, maka hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi seandainya masjid kita langsung qomat tidak pakai azan, itu salatnya sah, tidak ada masalah, tidak berdosa, karena sudah terwakili oleh azan-azan yang ada di sekitar kita, di kampung kita ini. Bab ma yaqulu idza sami'al munadi. Bab apa yang diucapkan apabila mendengar muadzin. 375 wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Kalau mendengarkan azan, ucapkan semisal persis apa yang diucapkan oleh muadzin. Kata-kata mithla dalam bahasa Arab berbeda dengan nahwa. Kalau mithla itu semisal persis, adapun kalau nahwa itu yang serupa dengannya. Tetapi pengamalan hadis ini ada pengecualiannya. Maka hadis ini disebut amun makhsus, umum tetapi dikhususkan dengan dalil yang lain. Dalil yang lain yaitu hadis berikutnya 376, wa an Muawiyah radhiyallahu anhu mithluhu ila qawlihi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa lamma qala hayya 'alas shalah. Ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka Muawiyah mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Wa qala hakadha sami'na nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini pengecualian dari hadis yang pertama, bahwa yang ditirukan semisal persis itu selain hayya 'alaitain, yaitu hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah. Dan ini pendapat jumhur ulama. Menyelisih mereka sebagian mazhab Hambali. Mazhab Hambali menirukan dua kalimat, hayya 'alas shalah la haula wala quwwata illa billah, hayya 'alal falah la haula wala quwwata illa billah, supaya menggabungkan dua hadis ini, hadis tentang mithla ma yaqul dan hadis tentang la haula wala quwwata illa billah. Tapi pendapat ini fihi nazar. Kenapa? Karena muadzin itu mengajak orang dengan ucapan hayya 'alas shalah. Nah, orang diajak malah ngajak, ini kan aneh. Muadzin mengajak, yuk sholat ke masjid. Nah, kita yang di rumah malah mengatakan, yuk sholat. Berarti seolah-olah mengatakan sholat di rumah saya, maka nggak nyambung. Tetapi saya temukan dalam Mustadrak Hakim hadis yang disahihkan oleh beliau, bahwa seorang yang mendengarkan hayya 'alas shalah itu boleh menirukan dengan hayya 'alas shalah juga. Saya tampilkan di sini lafalnya. Qala hayya 'alas shalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis tentang dikabulkannya doa ketika adzan. Idza nadal munadi futihat abwabus sama. Kalau dikumandangkan adzan, pintu langit dibuka oleh Allah. Wastujiba doa dikabulkan. Faman nazala bihi karbun aw syiddah, kalau orang mengalami suatu kesusahan atau kesedihan atau kesusahan hidup, falyatahayyanil munadi, maka hendaklah dia nunggu azan. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau dia takbir, takbirlah. Wa idza tasyahhada tasyahhadu. Wa idza qala hayya 'alas shalah qala hayya 'alas shalah. Kalau muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka dia menirukan hayya 'alas shalah. Wa idza qala hayya 'alal falah qala hayya 'alal falah. Tsumma yaqul, kemudian di akhir azan dia mengucapkan doa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'watis shadiqatil mustajabatil mustajabu laha da'watil haqqi wa kalimatit taqwa ahyina 'alaiha wa amitna 'alaiha wa ba'athna 'alaiha waj'alna min khiyari ahliha ahya'a wa amwata. Tsumma yas'alullah hajatah, kemudian minta hajat apapun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Hakim mengatakan hadis ini sahihul isnad. Ini kalau mau dicari nanti dengan kata kunci ad-da'watis shadiqah. Kalau biasanya ad-da'watit tammah, ya. Nah, ini kita ganti ad-da'watis shadiqah. Riwayat Imam Hakim. Nah, maka berdasarkan hadis ini kalau kita mengikuti Imam Hakim yang mensahihkannya, boleh kita kadang-kadang mengucapkan hayya 'alas shalah ketika menirukan hayya 'alas shalah, karena hadisnya sahih. Monggo. Untuk sallu fi buyutikum, karena itu adalah ajakan, maka kita tidak mengucapkan sesuai dengan ucapan dari muadzin, ya.
Akan tapi kita mengucapkan sebagai ganti dari hayya 'alas shalah juga, yaitu la haula wala quwwata illa billah. As-salatu khairum minan naum, maka ini adalah kalimat yang bukan ajakan, maka kita ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin juga. Jadi as-salatu khairum minan naum dijawab dengan as-salatu khairum minan naum. Adapun hadis yang mengatakan as-salatu khairum minan naum dijawab apa itu? Shadaqta wa bararta, ya. Kamu benar, kamu jujur, maka itu hadisnya dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan bab doa indan nida, bab doa ketika mendengar adzan. 377 wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Nah, biasanya orang-orang menambah innaka la tukhliful mi'ad, itu tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa terkenal innaka la tukhliful mi'ad itu? Karena disebutkan dalam kitab Ihya karya Imam Ghazali, dan kitab Ihya cukup tersebar di antara masyarakat. Termasuk anak saya itu ketika menirukan adzan itu, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya saya tanya, loh kamu dapat dari mana? Dari Bu Guru. Ya, saya nggak tahu Bu Guru TPA atau di MI. Ternyata ada yang mengajarkan begitu. Ya, untuk anak kecil nggak apa-apa ya. Tapi nanti ketika udah gede dia akan tahu bahwa itu tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini dalil bahwasanya adzan itu nama lainnya adalah ad-da'wah, yaitu undangan untuk kita datang ke masjid. Nah, di footnote-nya disebutkan ad-da'watut tammah itu adalah tauhid. Karena adanya asyhadu an la ilaha illallah, maka disebut sebagai ad-da'watut tammah. Adapun wasilah ma yutaqarrabu bihi ilal kabir aw hiya al-manzilatur rafi'ah. Kedudukan yang tertinggi di dalam jannah disebut wasilah. Adapun fadilah al-maziyah 'alal khalaiq, keistimewaan di atas segala makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wasilah itu kedudukan di dalam jannah, kalau fadilah adalah fadilah di atas segala makhluk. Babul istiham fil adzan, bab undian untuk berundi untuk adzan. Artinya rebutan adzan sehingga berundi, boleh atau tidak. 378 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu. Ya, menunjukkan boleh ya, kalau seandainya rebutan adzan boleh diundi. Walau ya'lamuna ma fit tahjir, tahjir ada di bawah, at-tabkir ila shalah, berpagi-pagi menuju salat. Maksudnya datang ke masjid di awal waktu salat. Ya, adzan langsung datang. Itu tahjir. Lastabaku ilaih, kalau mereka mengetahui fadilah tahjir pasti akan bersegera kepadanya. Walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwan, kalau mengetahui fadilah salat isya dan subuh pasti mendatanginya meskipun merangkak. Dan fadilah salat isya dan subuh sudah kita bahas dulu ya. Salah satunya adalah bin nurit tam yaumal qiyamah, akan mendapatkan sinar yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dari hadis ini para ulama membuat satu kaidah bahwasanya al-qur'atu indazdihamil huquqi, boleh diadakan undian ketika hak-hak itu saling berdesakan. Artinya ada orang rebutan dalam mengambil suatu hak yang sama-sama haknya dimiliki oleh orang yang rebutan tadi. Adzan harus satu orang, tidak boleh dua orang bareng ya. Nah, dua-duanya rebutan. Gimana cara mengatasinya? Ya dengan al-qur'ah. Adapun qur'ah atau undian yang dilakukan oleh Nabi ketika safar, siapa istrinya yang diajak, maka menurut para ulama ini hukumnya tidaklah wajib. Jadi seandainya kita punya dua istri, maka kalau kita safar itu kita bebas membawa istri yang mana. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda la dharara wa la dirara, tidak boleh berbuat madarat, tidak boleh saling memadarati. Nah, sementara dua istri kita kadang-kadang berbeda. Satu cocok untuk diajak safar, satu tidak cocok.
Nah, kalau kita harus mengundi itu memadarati diri kita sendiri. Karena kalau jatuh undiannya pada istri yang tidak bisa menemani safar, ini madarat untuk kita. Nah, maka menurut para ulama itu hanya mustahab saja, tidak wajib untuk diadakan undian, ya. Sehingga boleh kita pilih istri pertama atau istri kedua dengan sebab supaya tidak termadarati di dalam safar tersebut. Karena mungkin istri yang pertama sudah tua atau sakit-sakitan, ya, istri kedua masih kuat orangnya sehingga bisa menemani safar. Apalagi safar zaman dulu pakai unta, ya. Bab berikutnya babu adzanil a'ma, bab adzannya orang buta, idza kana lahu may yukhbiruh, apabila ada baginya orang yang memberikan informasi kepadanya, yaitu informasi masuknya waktu salat. Maka orang buta sah jadi muadzin, demikian juga sah jadi imam. 379 wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna bilalan yu'adzin bilailin fakulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktumin qala wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta. Jadi Ibnu Ummi Maktum ini karena buta tidak adzan kecuali kalau sudah diberi informasi kamu sudah masuk subuh, silahkan adzan. Ibnu Ummi Maktum namanya diperselisihkan, ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Amr. Ummi Maktum adalah ibunya, dan ini menunjukkan bolehnya seseorang dinisbatkan kepada ibunya apabila dia tidak marah dengan sebab hal tersebut. Dan ini ada beberapa sahabat Nabi yang dinisbatkan kepada ibunya, antara lain Abdullah bin Ummi Maktum, demikian juga Abdullah bin Mas'ud yang kadang-kadang disebut Abdullah ibnu Ummi Abdin. Babul adzan ba'dal fajr, bab adzan setelah terbit fajar, yaitu adzan subuh. 380 wa an Hafsata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza i'takafal muadzin lis-subhi, apabila muadzin itu i'tikaf, maksudnya duduk menunggu lis-subhi untuk adzan subuh, wa bada subuhu, dan telah terbit subuh itu artinya telah terbit fajar, shalla rak'ataini khafifataini qabla an tuqamas shalah, beliau salat 2 rakaat yang ringan sebelum diqamati salat. Ini dalil salat sunnah qabliyah subuh, yaitu menunggu setelah masuk waktu fajar, dan sunnahnya dilakukan secara ringan, yaitu membaca surat Al-Kafirun sama surat Al-Ikhlas. Adapun kalau dibaca surat-surat yang panjang maka diperbolehkan oleh sebagian ulama, meskipun khilaful aula, menyelisih yang lebih utama, karena tidak sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babul adzan qabla al-fajr, bab adzan sebelum waktu subuh. Jadi maksudnya adzan malam. 381 wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yamna'anna ahadakum aw ahadan minkum adzanu Bilalin min sahurih fa innahu yu'adzin aw qala yunadi bilailin liyarji'a qa'imakum, supaya dia mengembalikan orang yang tahajud di antara kalian. Maksudnya supaya tahajudnya berhenti, supaya dia siap-siap sahur. Waliyunabbihan na'imakum, dan supaya dia membangunkan orang yang masih tidur di antara kalian. Karena kalau dia akan puasa, dia harus sahur. Walaysa ayyakul al-fajru awis subhu wa qala bi aswabihi wa rafa'aha ila fawq wa ta'ta'a ila asfal hatta yaqula hakadha yushiru bisabbabatayhi ihdahuma fawqa al-ukhra thumma maddaha an yaminihi wa shimalihi. Paham maksudnya ya? Jadi fajar itu bukanlah fajar kadzib, tetapi fajar itu fajar shadiq. Fajar kadzib itu ke atas begini, kalau fajar shadiq itu merata ke menyamping begini. Nah, itu yang dimaksud yushiru bisabbabatayhi ihdahuma fawqal ukhra. Maka hadis ini merupakan dalil bahwasanya ada adzan subuh sebelum waktunya. Maka dari salat 5 waktu itu yang boleh dikumandangkan adzan 2 kali hanya salat subuh. Pertama adzan sebelum masuk waktu, yang kedua adzan setelah masuk waktu. Kenapa? Karena subuh ini waktunya orang-orang tidur, sehingga perlu dibangunkan sebelum masuk waktu subuh. Adzan malam ini diperselisihkan oleh para ulama kapan boleh mulainya. Pendapat yang paling jauh adalah mulai dari separuh malam, pertengahan malam. Maka dari ba'da isya sampai subuh ini kita bagi 2, pertengahannya itu sudah mulai waktu adzan malam.
Tapi lebih utama kita memahami hadis ini secara maqasidus syariah. Di sini beliau mengatakan liyarji'a qa'imakum wa liyunabbiha na'imakum. Tujuan adzan malam adalah mengingatkan yang tahajud supaya berhenti, supaya segera sahur, dan membangunkan yang masih tidur. Maka kalau adzan malam dikumandangkan tengah malam, ini sama sekali tidak berfungsi membangunkan orang yang masih tidur, karena pasti dia akan tidur lagi. Misalnya jam 12 malam ya dikumandangkan adzan malam, ya, orang-orang pasti tidak ada yang bangun. Maka paling tepat ya yang sudah kita praktekkan selama ini, jam 3 ya, 1 jam sebelum subuh. Ini sudah sangat pas sekali untuk kondisi maqasidus syariah dari adzan malam tersebut. Monggo. Ya, itu ada hadisnya juga, bahwasanya jarak antara adzan itu adalah yang zila hadza wa yarqa hadza. Yang si Bilalnya karena dia adzan malam dia turun, kemudian Ibnu Ummi Maktumnya naik. Maka itu dijadikan dalil oleh teman-teman kita mazhab Salafi bahwasanya antara adzan malam dengan adzan subuh jaraknya dekat. Kalau di kampung saya itu ada pesantren Salafi, itu adzan malamnya sekitar 1/4 jam sebelum subuh. Jadi jam 3:30 sekarang kan, karena jam 4 kurang 1/4 sudah adzan kan. Nah, maka 3:30 mereka baru adzan malam. Ya tidak ada masalah. Tapi lebih bagus kalau kita menggunakan hadis ini, liyarji'a qa'imakum wa liyunabbiha na'imakum. Kalau 3:30 baru dibangunkan, ini nggak ada kesempatan untuk salat tahajud. Apalagi di pesantren ya, masih ada antrian ke kamar mandi dan sebagainya, sehingga bangun 3:30 sudah nggak ada kesempatan untuk salat tahajud lagi. Sementara tujuannya adalah membangunkan yang masih tidur supaya salat tahajud. Babu baina kulli adzanaini salatun liman syaa. Bab di antara setiap 2 adzan itu ada salat sunnah bagi siapapun yang menghendaki. Yang dimaksud 2 adzan adalah adzan dan qamat. 382 wa an Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina kulli adzanaini salatun qalahu thalathan. Ini cara membacanya ditambahi qalahu. Liman syaa wa fi riwayatin baina kulli adzanaini salatun baina kulli adzanaini salatun thumma qala fi tsalitsah liman syaa. Hadis ini merupakan dalil bolehnya atau disyariatkannya salat sunnah antara adzan dan qamat salat maghrib. Meskipun ini masalah khilafiyah, sebagian ulama berpendapat tidak disyariatkan salat sunnah khusus untuk adzan maghrib, tetapi hadis ini menguatkan pendapat yang mengatakan disyariatkan hal tersebut. Babu man qala li yu'adzin fi safar mu'adzin wahid. Bab orang yang berpendapat hendaklah adzan di dalam safar satu muadzin saja. Imam Bukhari menulis hadis ini untuk mengisyaratkan bahwa hadis yang menyuruh 2 orang yang safar untuk adzan itu maksudnya salah satu yang adzan, bukan dua-duanya bareng-bareng adzan. Ya, mari kita baca hadis yang beliau maksudkan tersebut. 383 wa an Malik bin al-Huwairits radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi fa aqamna indahu 20 lailah. Kami tinggal di hadapan Nabi 20 malam. Nah, ini dijadikan dalil oleh Syekh Walid untuk mengadakan daurah selama 20 hari. Maka waktu itu beliau mengajarkan kepada kami Sahih Muslim dalam 20 hari berdasarkan hadis ini. Wa kana rahiman rafiqa falamma ra'a syauqana ila ahalina, ketika beliau melihat rindu kami kepada keluarga kami, qala irji'u fakunu fihim, pulanglah, wa 'allimuhum, ajarkanlah kepada mereka, wa sallu fa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum, kalau datang waktu salat hendaklah adzan salah satu kalian. Jadi yang adzan hanya satu orang saja, tidak boleh berjamaah bareng-bareng. Wal ya'ummakum akbarukum, hendaklah yang menjadi imam yang paling tua. Kenapa disuruh paling tua? Karena mereka ilmunya sejajar, karena belajar ngajinya bareng-bareng, yaitu 20 hari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini menjelaskan hadis berikutnya 384. Wa anhu radhiyallahu anhu fi riwayatin ata rajulani nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuridani safar. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza antuma kharajtuma fa'adzina. Kalau kalian berdua keluar untuk safar, maka azanlah kalian berdua. Tsumma aqima, kemudian qomatlah kalian berdua. Tsumma liya'ummakuma akbarukuma,
Kemudian hendaklah yang mengimami yang lebih tua. Nah, ini kalau kita pakai mazhab zahiri, kita akan mengatakan adzannya bareng, 2 orang adzan bersama-sama. Qomatnya bareng, 2 orang qomat bersama-sama. Tapi Imam Bukhari mengisyaratkan dengan bab ini, man qala li yu'adzin fis safar mu'adzin wahid, bahwa hadis yang kedua dimaknai dengan hadis yang pertama. Karena itu kaidahnya Imam Ahmad sangat penting ya. Al hadis yufassiru ba'duhu ba'dan. Hadis itu satu sama lain saling menafsirkan, sehingga fa'adzina itu maksudnya falyu'adzin lakum ahadukum. Dan ini dalam bahasa Arab ternyata diketahui seperti ini. 2 orang diajak bicara, maka kita boleh mengatakan adzanlah kalian berdua, padahal maksudnya yang adzan 1 orang. Ini kita temukan dalam Al-Quran, misalnya di dalam surah Ar-Rahman, Allah mengatakan yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan, keluar dari laut dan sungai mutiara dan marjan. Marjan itu adalah batu mulia yang berwarna merah. Nah, padahal kita tidak pernah menemukan mutiara dan marjan kecuali di laut. Di sungai nggak pernah ketemu itu. Nah, maka yakhruju minhuma, keluar dari keduanya, itu maksudnya salah satu dari keduanya yang sudah saya sebutkan tadi. Demikian juga Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ma'syarul jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum, wahai jin dan manusia, bukankah sudah datang rasul-rasul dari kalian? Padahal rasul tidak ada dari jin. Jin adanya nadhir, kalau rasul hanya dari manusia. Tapi karena yang diajak bicara 2 orang, jin manusia, maka disebutkan rusulun minkum. Nah, demikian juga di sini fa'adzina, itu maksudnya yang adzan 1 orang. Nah, maka seperti ini kalau tidak memahami ilmu bahasa Arab akan jadi salah paham gara-gara memahami secara zahir hadis, ya, secara zahir hadis, sementara tanpa memiliki dasar ilmu bahasa Arab yang baku di antara mereka, ya, karena bahasa Arab itu ada ilmunya sesuai dengan pengucapnya, yaitu orang-orang Arab. Babul adzan wal iqamah lil musafir idza kanu jama'atan. Bab adzan dan qamat bagi musafir apabila mereka itu jamaah. 385 wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru muadzinan yu'adzin thumma yaqulu ala ithrihi ala sallu fir rihal fil lailatil baridah awil matirah fis safar. Jadi menurut Imam Bukhari, kalau jamaah maka musafir pun ada adzan dan qomat. Artinya kalau tidak berjamaah maka tidak ada adzan, hanya ada apa? Qomat saja. Dan itu pendapatnya Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan orang safar kalau mau sholat jamaah maka ada adzan, ada qomat. Adzannya ya untuk memanggil orang-orang yang safar tadi. Qomatnya supaya orang-orang kumpul kemudian sholat bareng. Tapi kalau dia sholat sendirian karena dia bersafar sendiri atau tidak ada sholat jamaah padanya, maka tidak perlu ada adzan. Itu satu pendapat. Nah, pendapat yang lain mengatakan meskipun 1 orang tetap disyariatkan untuk mengumandangkan adzan, dan itulah pendapat yang dipakai oleh para ahli hadis karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada 1 orang untuk tetap adzan meskipun dia sendirian. Dan hadisnya tampaknya sudah lewat kemarin ya. Badiyah 3. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kunta fi ghanamika aw badiyatika." Kalau kamu sedang bersama kambing-kambingmu. Berarti dia sendirian bersama kambing-kambingnya. Fa adzanta lis-shalah farfa' sautaka bin nida. Kamu adzan silahkan keraskan suaranya. Ini hadis riwayat Bukhari juga. Bab qauli rajul fatatna shalah. Bab perkataan seseorang salat telah melewati kita. Artinya dia terlambat salat. 386 wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala baina nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam il sami'a jalabatar rijal. Jalabah itu suara kedebukan atau suara apa rame-rame. Ini di bawah ada ya, sautul harakah. Suara dari gerakan ya. Jadi gerakan yang apa menimbulkan suara yang keras. Falamma shalla qala ma sya'nukum qalu ista'jalna ila shalah. Kami tergesa-gesa menuju salat. Qala fala taf'alu idza ataitumus shalah fa'alaikum bis sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu.
Ini dalil bahwasanya kalau kita sudah mendengar qomat maka tidak boleh lari-lari sampai gedebukan seperti dalam kasus hadis ini. Adapun kalau hanya mempercepat langkah maka diperselisihkan oleh para ulama. Menurut sebagian ulama tetap tidak disyariatkan, tetapi menurut Imam Malik rahimahullahu taala tidak ada masalah karena tidak melanggar hadis ini. Hadis hanya mengatakan fa'alaikum bis sakinah, yang penting tetap tenang. Wal waqar, dan wibawa. Maka intinya pada kewibawaan dan ketenangan. Kalau kita mempercepat langkah tapi masih wibawa, masih normal cepatnya itu, maka tidak ada masalah. Tetapi kalau lari-lari sampai pecinya jatuh dari kepala atau sandalnya jebat, nah itu yang menghilangkan wibawa, itulah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kira wajar ya kalau mendengar qomat kemudian kita mempercepat langkah supaya kita tidak terlambat rakaat bersama imam. Kemudian sabda Nabi di sini wa ma fatakum, ini yang jadi dalil perkataan fatatnas shalah itu boleh, kalimat itu tidak masalah. Wa ma fatakum, dan apa yang melewati kalian fa'atimu, maka sempurnakan. Sempurnakan itu artinya kita lanjutkan atau kita tambahi rakaat yang terlambat. Maka berdasarkan hadis ini para ulama mengatakan salatnya makmum masbuk rakaat pertama adalah rakaat yang dia masuk bersama imam. Sehingga kalau nanti mengganti atau menambah rakaat tidak perlu doa iftitah. Karena di sini Nabi mengatakan fa'atimu, sempurnakan alias lanjutkan. Nah, hadis ini juga diriwayatkan dengan kalimat lain, wa ma fatakum faqdu. Apa yang terlewati oleh kalian maka gantilah. Nah, kalau kita menggunakan hadis yang faqdu, maka berarti untuk makmum masbuk rakaat pertama dia adalah rakaat yang dia lakukan setelah imam salam. Imam salam, kita telat 1 rakaat, maka kita nambah ketika berdiri doa iftitah dulu. Setelah doa iftitah baru kemudian Fatihah, baru kemudian surat. Kenapa? Karena itu mengganti dari rakaat pertama yang terlewat bersama imam. Dua pendapat ini mana yang lebih terkenal? Yang lebih terkenal yang pertama, bahwasanya sholatnya makmum masbuk rakaat pertamanya adalah yang bersama imam, sehingga nanti ketika menambah tidak usah pakai doa iftitah ya. Karena kalimat fa'atimu ini lebih banyak yang meriwayatkan daripada faqdu, maka yang lebih banyak itu dianggap lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sholat 1 rakaat terus imam rakaat kedua kita rakaat pertama itu pakai iftitah. Pakai iftitah kalau mau. Tapi kalau tidak mau enggak apa-apa. Itu yang pendapat pertama tadi ya. Fa'atimu, yang fa'atimu, kalau kita menggunakan kalimat fa'atimu maka masuk dalam rakaat pertama kita pakai iftitah. Tapi kalau kita khawatir, wah kalau saya pakai iftitah nanti saya akan telat, nah maka nggak usah pakai iftitah. Tapi seandainya kita tahu, oh ini imamnya sholatnya lama ini, saya baca iftitah tidak akan telat, baca iftitah. Karena rakaat pertama disunahkan membaca apa? Iftitah. Gitu. Menurut jumhur ulama salaf, seseorang kalau mendapati rukuk bersama imam maka dia tidak terlambat dalam rakaat tersebut. Ini jumhur salaf. Karena itu pendapat ini sangat kuat dari dua sisi. Sisi yang pertama sesuai dengan jumhur ulama salaf. Yang kedua sesuai dengan sabda Nabi SAW, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ji'tumus salata wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an." Kalau kalian datang kepada salat jamaah, kami sudah sujud, sujudlah tapi jangan dihitung. Wa man adraka raq'ah faqad adraka shalah. Mendapati rukuk berarti mendapati salat. Nah, raq'ah di sini diartikan rukuk. Kenapa? Karena pada kalimat pertama Nabi bicara sujud. Maka kalimat kedua berarti bicara yang semakna dengan sujud, yaitu apa? Rukuk. Nah, maka rukuk itu kan posisi menunduk seperti sujud ya. Kalau sujud enggak dihitung, rukuk di mana? Bagaimana? Dihitung tidak? Dihitung. Nah, terus bagaimana dengan sholat yang harus pakai Fatihah? Tidak pakai Fatihah berarti sholat itu kurang. Itu adalah dalil umum.
maka itu disebut amun makhsus, dalil umum yang dikhususkan dengan dalil yang lain. Betapa banyak hadis-hadis atau dalil-dalil yang jatuhnya itu sebagai amun makhsus. Nah, maka untuk memahami hadis memang perlu kepada ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih mengajarkan kepada kita adanya dalil-dalil yang amun makhsus untuk menggabungkan antara dalil-dalil yang ada. Tapi kalau mengikuti pendapat yang harus Fatihah ya silahkan, monggo, nggak ada masalah. Karena memang ada dua pendapat tersebut. Kalau saya pribadi lebih cenderung pendapat jumhur salaf. Karena mayoritas salaf melakukan seperti itu, dan itu dilakukan oleh Abu Bakrah. Dia ketika masuk masjid melihat Nabi ruku, dia langsung ikut ruku. Tujuannya supaya tidak terlambat. Oleh Nabi dipuji, zadakallahu hirson. Mudah-mudahan semangatmu itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semangat untuk tidak terlambat. Maka seandainya perbuatan Abu Bakrah itu tidak ada fungsinya, tidak akan dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab berikutnya, babu mata yaqumun nas idza ra'awul imam indal iqamah. Kapan manusia berdiri ketika melihat imam ketika dikumandangkan qamat. 387. Wa anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni. Kalau sudah dikumandangkan qamat, jangan berdiri sampai melihat imam. Ini dipahami oleh para ulama kalau imamnya itu di luar masjid. Seperti kebiasaan Nabi, beliau di rumah. Nah, baru masuk masjid, kita yang di masjid melihat Nabi, baru kita berdiri. Tetapi kalau imamnya sudah di masjid, seperti rata-rata yang terjadi pada masa sekarang, ya, imamnya sudah sholat sunnah di masjid dulu. Nah, maka para ulama berselisih pendapat kapan kita mulai berdiri. Anas bin Malik mulai berdiri ketika dikumandangkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, maka dia baru berdiri. Tetapi tidak ada ketegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Imam Malik mengatakan laisa fihi waktun muayyan, tidak ada dalam masalah itu waktu yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga bebas saja mau berdiri di awal qamat, mau berdiri menunggu sampai akhir qamat, atau menunggu ketika imamnya sudah mengucapkan sawu sufufakum, ya silakan aja, sesuai dengan kondisi masing-masing. Karena orang itu ada yang lambat, ada yang berat, ya, ada yang gemuk badannya terlalu berat, ada yang sudah tua renta. Nah, disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Kalau saya pribadi lebih suka mengikuti Anas bin Malik, ya, karena mengikuti asar itu lebih bagus daripada kita berpendapat sendiri-sendiri. Bab berikutnya, babul imam ta'ridu lahul hajah ba'dal iqamah. Bab imam datang kepada dia suatu hajat setelah adanya qamat. 388. Wa Anas radhiyallahu anhu qala uqimatis salatu wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan fi janibil masjid fama qama ila salati hatta namal qaumu. Jadi setelah diqamati, Nabi kemudian bicara dengan seorang laki-laki di samping masjid. Jadi ini ada satu hajat mendesak yang harus diselesaikan. Nah, maka boleh adanya jeda antara qamat dengan takbiratul ihram apabila ada sebabnya. Dan nanti tidak usah diulangi lagi qamatnya, enggak usah. Bab wujubi sholatil jamaah, bab wajibnya salat jamaah. Nah, ini pendapat Imam Bukhari sebagaimana Imam Syafi'i bahwa salat jamaah hukumnya adalah wajib. Menurut Imam Syafi'i fardu kifayah, menurut mazhab Syafi'i sunnah muakkadah. Nah, maka perlu diperhatikan, mazhab Syafi'i itu tidak selalu sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, dalam kitab Al-Um, beliau menaskan bahwasanya sholat jamaah hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau semuanya sepakat meninggalkan dosa. Kalau sudah ada 1, 2 atau 3 orang yang melakukannya, tidak ada masalah. Yang lain-lain tidak sholat jamaah. Tapi kalau mazhab Syafi'i sendiri mengatakan sunnah muakkadah. 389. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bi hatabin fayuhtab. Dikumpulkan kayu bakar, thumma amura bis shalah fayu'adzan laha, thumma amura rajulan faya'umman nas, thumma ukhalif ila rijalin fa uharrik alaihim buyutahum. Ukhalif, saya pergi, ila rijalin, kepada laki-laki dewasa. Ukhalif itu dari kata-kata khalfa, ya, berarti pergi dari, mendatangi dari belakang. Fa uharrik alaihim buyutahum, lalu saya membakar rumah-rumah mereka. Nah, ini dalil bagi Imam Bukhari bahwasanya salat jamaah wajib
karena Nabi mengancam akan membakar rumahnya orang-orang laki-laki dewasa yang tidak sholat jamaah ke masjid. Yang berpendapat bahwasanya sholat jamaah adalah sunnah muakkadah, dalilnya juga hadis ini. Dari sisi bahwa Nabi hanya berniat tapi tidak jadi melakukan. Jadi satu hadis bisa menimbulkan dua fikih. Kalau melihat kepada keinginan Nabi untuk membakar, maka jatuhnya apa? Wajib. Kalau melihat fakta bahwa Nabi tidak jadi membakar, maka berarti jatuhnya apa? Sunnah muakkadah. Tetapi yang berpendapat wajib mengatakan Nabi tidak jadi membakar itu karena Nabi tidak mengetahui di dalam rumah itu ada siapa. Barangkali ada perempuan-perempuan yang memang tidak wajib jamaah ke masjid. Barangkali ada anak-anak kecil yang tidak wajib jamaah ke masjid. Maka karena Nabi tidak tahu di situ ada siapa, Nabi tidak membakar. Ya, jadi setiap pendapat pasti punya jawaban terhadap pendapat yang bertentangan dengannya. Walladzi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu irqan saminan aw mirmataini hasanataini la syahidal isya. Di bawah ada al-irqu, itu adalah al-azmu alaihi baqiyatul lahmin, tulang yang padanya ada sisa daging, itu disebut irqan. Kalau mirmah itu adalah ma baina dzilfaisyati minal lahmi, antara dua kuku kambing dari daging. Jadi di antara dua kaki atau dua kukunya, dua kakinya apa namanya? Kaki itu kan ada apa namanya? Dua belahan gitu ya. Nah, daging yang kecil di antara dua kuku itu yang sangat sedikit itu seandainya didapatkan oleh orang yang sholat jamaah, mereka pasti mau sholat jamaah. Artinya Nabi mencela orang-orang yang pikirannya hanya dunia. Kalau datang ke masjid ada duit pasti datang. Kalau datang ke masjid ada makanan pasti datang. Padahal di situ ada pahala yang lebih besar daripada sekedar makanan maupun uang. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita baca. Sisa waktu kita buka untuk fawaid dan soal jawab. Monggo.